Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Filansari, NPM 20.01.01.11.11. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedudukan sintaksis yang diajukan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah sintaksis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli. Sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa, sintaksis juga mengalami perkembangan sejalan dengan timbulnya berbagai aliran di dalam ilmu bahasa. Timbul pula berbagai aliran sintaksis, karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Banyak para ahli yang telah mengungkapkan penjelasan atau batasan sintaksis. Ada yang mengatakan bahwa sintaksis adalah telaah mengenai pola-pola yang dipergunakan sebagai sarana untuk menggabungkan kata menjadi kalimat. Selanjutnya, kedudukan. Kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Fonologi merupakan tataran linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Morfologi dalam ilmu yang mempelajari tentang kelas kata dan pembentukan kata, sedangkan sintaksis mempelajari tentang frase, klausa, atau kalimat yang kemudian di atasnya terdapat semantik yang mempelajari makna leksikal dan gramatikal. Semantik sebagai cabang ilmu bahasa bertugas membicarakan makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal ialah makna yang dimiliki oleh leksem secara otonom. Sedangkan makna gramatikal ialah makna yang timbul atau terjadi sebagai akibat sebagai proses gramatikal. Kata majemuk memiliki unsur dua kata atau kata dan pokok kata. Berdasarkan ciri dan bentuknya, kajian tentang kata majemuk termasuk bidang sintaksis, tetapi karena arti dan sifat kata majemuk sama atau mirip dengan arti dan sifat kata pada umumnya, kajian tentang kata majemuk termasuk dalam bidang morfologi. Sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa, tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Sintaksis antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer atau saling melengkapi. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Morfologi merupakan kata yang berasal dari kata M atau bentuk dan logo atau ilmu. Jadi morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang belajar tentang bentuk. Definisi morfologi pada linguistik berbeda dengan morfologi pada ilmu biologi dan geologi. Jika di ilmu biologi, morfologi merupakan studi mengenai bentuk dan struktur organisme. Kalau geologi morfologi merupakan kajian mengenai evolusi resep alam semesta. Dan di linguistik, morfologi mengarah pada studi resep sistem informasi kata. Morfologi dan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa. Sebagai cabang ilmu bahasa, sintaksis merupakan penguasaan atas suatu bahasa yang mencakup kemampuan untuk membangun frase atau kalimat yang berasal dari kata. Sintaksis bersama-sama morfologi merupakan bagian dari subsistem tata bahasa atau gramatikal. Morfologi memiliki struktur intern kata. Suatu yang paling kecil diselidiki oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar berupa kata. Sementara sintaksis menyelidiki struktur satuan bahasa yang lebih besar dari kata, mulai dari frase hingga kalimat. Pembicaraan tentang satuan gramatik yang salah satu dari unsurnya berupa afiks termasuk dalam bidang morfologi, sedangkan pembicaraan tentang satuan gramatik yang semuanya unsur berupa kata, frase, atau klausa, atau kalimat yang termasuk bidang sintaksis.
Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Kajian linguistik struktural disebut linguistik, lebih menekankan segi struktur dan bentuk bahasa ketimbang makna. Linguistik struktural, khususnya sintaksis, bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian linguistik dan juga semantik adalah kalimat, sedangkan satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Bisa jadi, pragmatik dan linguistik atau sintaksis mempunyai kesamaan objek kajian, yaitu kalimat, tetapi sudut pandangnya berbeda. Yang pertama dilihat oleh sintaksis adalah bentuk atau formnya. Lalu dikatakan bahwa bentuk adalah kalimatannya, yang strukturnya yang berbeda dengan kalimat berita. Subjeknya tidak disebutkan sehingga menjadi kalimat yang tidak lengkap, dan seterusnya. Pragmatik menganalisis fungsi kalimat dalam komunikasi, dan kalimat itu harus kita anggap sebagai ujaran. Dalam segi fungsi, kalimat yang dicontohkan di atas sebenarnya bukan bertanya, melainkan menyuruh, meskipun bentuk kalimatnya integratif. Untuk fungsi perintah, imperatif, atau suruhan, orang bisa memakai kalimat pertama atau kedua, bergantung kepada konteksnya. Misalnya, ditemukan siapa yang menganjurkan dan kepada siapa kalimat itu diujarkan. Bagi analisis sintaksis, konteks penggunaan kalimat seperti yang dipaparkan tidak pernah diperhatikan. Perlu dicatat bahwa pragmatik tidak hanya mengaji ujaran atau kalimat, melainkan lebih dari itu. Pragmatik tetap masih harus memperhatikan bentuk dan struktur kalimat, tetapi fokus kajiannya tidak terletak di situ. Yang dikaji pragmatik bukan bentuk atau struktur dan makna kalimat, tetapi fungsi dan maksud ujaran dalam suatu konteks tertentu. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.